Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nur Utami, guru di SDIT Al Mukmin Kelapa Gading. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja PPG. Mohon saran, masukan untuk video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, mantap. Oke, alhamdulillah. Hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat. Semoga sampai di akhir pembelajaran kita bisa mengikutinya dengan semangat. Oke, sebelum belajar, Ibu minta Altair untuk pimpin doa ke depan. Silakan. Jurusan Nazaman Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Altair sudah membantu Bu Lili. Silakan boleh duduk kembali. Anak-anak ibu semua, ibu mau bertanya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Zahwa dan Fadil, Bu. Zahwa dan Fadil tidak hadir. Kenapa Zahwa? Sakit, Bu. Kalau Fadil kenapa tidak hadir? Izin, Bu. Semoga yang sakit segera disembuhkan dan bisa melanjutkan kembali pembelajaran bersama-sama. Dan yang tidak hadir semoga kegiatannya dilancarkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Silakan semuanya boleh berdiri dengan sikap sempurna. Silakan. Terima kasih anak-anak ibu semua sudah menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Silahkan boleh duduk kembali. Anak soli-soliha. Siap. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja ya? Tentang tata surya, betul. Tata surya yang ada di dunia ini ada apa saja ya? Ada yang tahu? Silakan Radit. Planet, Bu.
Betul, planet. Good job, Radit. Selain planet, ada apa lagi ya, Tata Surya? Silakan Altair, boleh berdiri. Meteor, Bu. Betul sekali, meteor. Berikutnya apa lagi selain meteor? Silakan Arya. Asteroid, Bu. Oke, betul sekali, asteroid. Jadi planet, meteor, dan asteroid itu termasuk tata surya. Sekarang ada yang tahu tidak kita mau belajar apa saja ya? Silakan Fadli. Rotasi bumi dan revolusi, Bu. Oke, betul sekali. Hari ini kita mau belajar rotasi bumi dan revolusi bumi, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu minta Fadel, silahkan bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis proses rotasi bumi. 2. Menganalisis proses revolusi bumi. 3. Mengategorikan pengaruh rotasi bumi. 4. Mengategorikan pengaruh revolusi bumi. 5. Menelaah simpulan sesuai dengan isi teks. Yang terakhir, menuliskan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi. Bu, kok tujuan pembelajaran banyak banget sih, Bu? Itu tidak banyak, Nak, karena poin-poinnya memang itu yang harus anak-anak Ibu pahami, yaitu tentang rotasi bumi, tentang revolusi bumi, bagaimana pengaruhnya, dan kita menemukan simpulan dari suatu teks non-fiksi. Ya udah deh, Bu. Makasih. Anak-anak Ibu, supaya tidak boring dalam pembelajaran dan bisa meningkatkan semangat kita ice breaking dulu yuk. Sekarang perhatikan video di depan ya. Tiap naik mangkok putar dan ontang-anting di Taman Ria, seringkali kita jadi ngerasa pusing gara-gara gerakan muter-muternya. Dan itu rasanya kedengeran wajar. Tapi sebenarnya bumi tempat kita berpijak ini juga setiap saatnya muter dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih kenceng. Tapi kenapa kita nggak ngerasain apa-apa? Jawaban simpelnya adalah karena meski cepat, gerakan muternya bumi itu konstan, nggak melambat, apalagi nambah cepat.
Sama halnya kayak kalau kita lagi naik mobil atau pesawat, mungkin cepatnya itu nyampe puluhan atau ratusan kilometer per jam. Tapi selagi kecepatannya stabil, mau kita sambil makan atau main catur juga bisa-bisa aja. Baru waktu mobilnya tiba-tiba ngerem mendadak atau pesawatnya lepas landas, nggak cuma badan kita yang berasa kelempar. Bahkan kadang jantung kita juga rasanya ikutan mau copot. Oke, kalau begitu emang secepat apa sih gerakan planet bumi ini? Tahan napas kalian karena ternyata kecepatan rotasi bumi itu hampir 1700 km per jam, alias itu berarti hampir 500 meter tiap detiknya. Gila banget. Anak soli-soliha. Siap. Terima kasih sudah memperhatikan video yang sudah diputar. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan? Apa yang kalian bisa ambil kesimpulannya dari video tersebut? Saya jadi tahu kalau bumi itu mengelilingi matahari dan mengikuti porosnya. Oke, betul sekali bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Ya, sekarang Ibu tanya lagi, berapa sih kecepatan bumi dalam mengitari porosnya? 500 meter per detik, Bu. Betul sekali ya, bahwa bumi berputar pada porosnya itu dengan kecepatan 500 meter per detik ya. Kemudian kalian wajib tahu bahwa setiap tahunnya bumi itu melambat untuk berputar pada porosnya maupun berputar mengelilingi matahari. Ya, jadi setiap tahun itu bumi melambat sekitar 1 detik. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Ya, nanti setiap kelompok mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Mohon untuk menyumbangkan idenya pada kelompok masing-masing. Mengerti? Nah, nanti dituliskan rotasi bumi di sini ada 3, 1, 2, dan 3 ya. Kemudian revolusi buminya juga ada 3. Oke? Paham? Paham. Oke, silakan boleh dikerjakan kembali. Nah, ini ada gambar peta Indonesia di mana ada 3 orang di 3 bagian wilayah yang berbeda. Nanti ya dituliskan kenapa sih bisa Pedri, Ozil, dan Dembele ini memiliki waktu yang berbeda di 3 wilayah yang berbeda juga, padahal masih dalam satu negara. Oke, paham? Oke, silakan boleh dilanjutkan. Untuk bagian yang ketiga ada beberapa nama, kemudian ada beberapa tempat, nanti dilihat dari lembar yang sebelumnya. Ya, lembar sebelumnya ada sebuah peta Indonesia di mana ada 3 orang anak yang berada di 3 tempat berbeda yang memiliki waktu yang berbeda-beda juga, padahal masih dalam satu wilayah Indonesia. Nanti ditarik garis, dipasangkan kira-kira Pedri itu ada di wilayah mana sih? Ya, mengerti ya? Mengerti. Oke, silakan boleh dilanjutkan kembali. Ini benar gak ya? Yang ini benar gak ya? Ini apa? Rotasi bumi. Rotasi bumi. Oke, rotasi bumi berarti dia itu gerakannya yang bisa kita lihat pengaruhnya pada harian. Ya. Harian, kalau revolusi bumi itu di tahunan. Kalau harian kan bisa terjadi siang dan malam ya. Kalau tahunan itu kan musim. Ya. Nah, itu perbedaan rotasi bumi dan revolusi bumi. Paham ya? Paham. Sekarang ini sudah tahu nih, Pedri ada di mana, Ozil ada di mana, Dembele ada di mana. Ya. Nah, udah ditulis apa penyebabnya dari perbedaan waktu ini?
Oke. Ya, jadi walaupun ada di negara yang sama, tapi dia memiliki waktu yang berbeda. Nah, itu ada penyebabnya. Bisa dicari di bahan ajarnya. Bu, saya punya saudara di Sumatera. Nah, itu waktu Indonesia bagian apa, Bu? Sumatera itu masuk ke waktu Indonesia bagian barat. Ya, kalau di Jakarta jam 10, berarti di Sumatera juga jam 10 karena sama-sama waktu Indonesia bagian barat. Sekarang Ibu balik tanya nih. Kalau ada teman kita nih ya berada di Papua. Kalau di Jakarta kita sekarang jam 8, berarti di Papua jam berapa? Aduh, jam berapa ya? Coba Dit, jam berapa? Jam 10 bukan, Bu? Betul, jam 10 karena waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia timur itu berbeda 2 jam. Kalau di Jakarta jam 9, berarti di Papua jam 11, betul. Oke, sekarang di sini ada 3 anak ya. Tadi yang sudah dibaca pada gambar sebelumnya ada Pedri, Ozil dan Dembele. Ya kan? Nah, sekarang tahu Kupang ada di mana? Kupang ada di NTT. Ada di NTT. Jakarta yang sedang kita tinggali sekarang. Di Jawa. Ya, kalau Merauke di mana? Papua. Merauke, Papua. Oke. Nah, apakah Dembele ada di Merauke? Benar. Coba lihat. Merauke. Benar tidak Dembele ada di Merauke? Nah, WIT. Namanya WIT itu apa? waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Jadi waktu Indonesia Timur itu ada di bagian wilayah Maluku dan Papua. Berarti benar Dembele ada di Merauke, yaitu daerah Papua. Ya, coba sekarang Ibu tanya, kalau Dembele di sana jam 2 siang, berarti di Bali jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jam 12. Yakin? Yakin? Di Papua jam 2 siang. Berarti di Bali jam berapa? Jam 12 siang. Yakin? Bali itu ada di mana? Wilayah Jawa. Indonesia bagian mana? Barat, tengah, apa timur? Tengah, betul. Kalau Bali ada di Indonesia bagian tengah, maka beda waktunya dengan WIT itu berapa jam? Sejam. 1 jam. Artinya kalau di Papua jam 2 siang, maka di Bali jam 1. 1 siang. Bu, maaf. Sekarang jam 9. Kalau saya pergi ke Bali, harus diputar dong jamnya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita pergi dari Jakarta kemudian menuju ke Bali, sesampainya di Bali, waktu yang ada di jam tangan kita, kemudian waktu yang ada di handphone kita itu harus diubah mengikuti waktu Indonesia bagian tengah. Ya, jadi diputar 1 jam. Gitu. Paham ya? Makasih, Bu. Emang kamu mau ke Bali? Pengennya sih, Bu, SDT Al-Mumin piknik ke Bali. Ke Bali. Mau dong ikut ke Bali. Kenapa jadi ngomongin piknik sih? Semuanya sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Siapa yang berani maju presentasi pertama? Oke. Boleh kelompok Haidar maju ke depan. Ibu minta Haidar dan Fatir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Fatih dan teman saya. Ya, kali ini kita akan mempresentasikan tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Pertama tentang rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Dan yang kedua, terjadinya gerak harian matahari. Dan yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu. Untuk revolusi bumi, terjadinya perubahan musim, terjadinya perbedaan lama siang dan malam, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya ada lagi yang berani maju presentasi. Baik, silakan maju kelompoknya Faid. Ibu minta Faid dan Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Nama saya Faid. Dan ini teman saya. Oki. Kami akan mempresentasikan perbedaan waktu di negara Indonesia. Penyebab perbedaan waktu di negara Indonesia adalah karena rotasi bumi berputar dari barat ke timur. Jadi bagian timur akan menjumpai siang terlebih dahulu. Jadi jam makan siang di daerah timur lebih cepat dari jam makan siang di daerah ini. Duh, jadi lapar nih. Dengar kata makan siang. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya, boleh dari kelompok 3 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta Altair dan Fadli untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Altair, ini teman saya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang lembar LKPD. Dan kita akan membahas tentang Pedri, Ozil, dan Dembele. Pedri memiliki waktu ya dari WIB atau waktu Indonesia Barat. Sedangkan Ozil waktu Indonesia bagian tengah dan Dembele waktu Indonesia bagian timur. Karena Pedri memiliki waktu Indonesia bagian barat, jadi Pedri tinggal di Jakarta. Ozil, karena Ozil memiliki waktu Indonesia bagian tengah, jadi dia tinggal di Kupang. Sedangkan Dembele dia memiliki waktu Indonesia bagian timur, jadi dia tinggal di Merauke. Bu, saya jadi bingung. Teman-teman kita yang tinggal di luar negeri seperti Amerika itu memiliki apakah waktunya berbeda atau sama, Bu? Ya, baik. Untuk negara-negara yang ada di luar negeri itu waktunya ada aturannya. Nah, biasanya kalau kita lihat di ini ya, di Zoom, ketika kita Zoom itu ada aturan GMT plus 1, GMT plus 2. Nah, itu artinya beberapa negara yang ada di dunia itu berada di wilayah tertentu yang memiliki waktu yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia dengan sebutan WIB, WITA, dan WIT. Tapi berbeda untuk negara yang ada di luar negeri. Seperti Piala Dunia yang sedang ramai ya kita bicarakan. Di Qatar, di tempat Piala Dunia di sana, itu jam 8 malam. Tapi yang kita tonton adalah jam 2 malam. Ya, jadi itu terlihat ada perbedaan waktu tertentu di wilayah-wilayah yang ada di dunia. Itu. Oke, Bu, terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya sangat bagus, sudah bisa berbicara di depan teman-teman semua. Oke, selanjutnya untuk menambah semangat kita dalam belajar, silakan semuanya berdiri untuk ice breaking. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah
kasih sudah melakukan ice breaking. Dengan ice breaking semoga semangat anak-anak ibu semua bisa membara dan bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi. Tadi kita sudah belajar terkait rotasi bumi dan revolusi bumi serta akibat-akibatnya. Nah, untuk berikutnya kita harus bisa memberikan kesimpulan dari sebuah teks non-fiksi. Ada yang tahu teks non-fiksi itu apa? Teks yang sesuai fakta, Bu. Oke, good job, Faid. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang sesuai fakta. Contohnya seperti Teks eksplanasi, Bu. betul sekali. Jadi, teks non-fiksi itu salah satunya adalah teks eksplanasi karena berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi. Ya, bukan cerita fiktif atau cerita hayalan. Oke, sekarang anak-anak ibu semua boleh perhatikan video yang ibu putar. Panas dan teriknya cuaca di Indonesia bikin puasa terasa susah dihadapi. Padahal puasa di Indonesia lamanya masih wajar-wajar aja. Beda sama di luar negeri yang bisa aja kita puasa seharian atau bahkan super singkat. Tapi kenapa lama waktu berpuasa di tiap negara itu beda-beda? Sederhananya karena waktu puasa ditentuin sama kapan matahari terbit dan terbenam. Durasi puasa itu beda karena lamanya waktu siang di banyak tempat juga berbeda-beda. Ada yang mataharinya kayak di atas terus dan gak turun-turun, dan ada juga yang rasanya baru terbit, udah malam lagi. Tapi apa yang bikin hal ini terjadi? Singkatnya, karena bumi kita bulat mengitari matahari dan miring. Yap, miring. Posisi bumi saat mengitari matahari lah yang bikin adanya pergantian musim, suhu di bumi yang beda-beda, sampai lama atau sebentarnya suatu tempat disinari matahari. Jadi bisa aja dalam satu waktu siangnya itu selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan di waktu yang lain siangnya bisa super lama. Misalnya kayak di Kanada, kalau lagi musim panas siangnya bisa sampai 16 jam. Beda lagi kalau di Australia yang pada saat bersamaan cuma bisa ngeliat matahari selama 10 jam aja. Tapi itu semua nggak berlaku buat negara-negara tropis di garis khatulistiwa kayak Brazil, Kenya, dan Indonesia yang lama puasanya hampir selalu sama. Tapi kalau kita pikir puasa 16 jam udah lama, bayangin orang-orang yang harus berpuasa di Arktik dan Antartika karena letaknya di kutub utara dan selatan bumi. Benua yang super duper dingin ini bisa ngalamin matahari yang gak pernah terbenam atau bahkan gak terbit-terbit. Lalu kalau nanti zaman udah semakin maju dan banyak manusia yang pindah keluar angkasa, bagaimana cara puasanya di sana? Bagaimana menurut kalian? Oke, sekarang kita tahu kalau waktu puasa yang berbeda-beda itu karena bumi berputar dan mengelilingi matahari dan juga posisinya sedikit miring. Jadi meskipun haus dan laparnya udah nggak bisa ditahan, jangan coba-coba bikin mataharinya jalan lebih cepat. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih anak-anak ibu semua sudah memperhatikan video yang diputar. Sekarang ibu mau bertanya. Dari video tersebut, kesimpulan apa sih yang kita dapatkan? Silahkan Radit. Jadi, kesimpulan dari video tersebut adalah waktu puasa di wilayah-wilayah berbeda-beda, tergantung terbit dan terbenamnya matahari. Betul sekali. Terima kasih Radit bahwa simpulan yang kita dapatkan dari video yang kita sudah tonton bahwa waktu puasa di beberapa wilayah itu berbeda-beda, tergantung dari posisi bumi mengelilingi matahari. Bu, mau tanya Bu. Mau tanya apa, Del? Bu, tadi kok ada mangkok bakso, maksudnya apa Bu? Ini yang buat video itu orang Indonesia, Del. Jadi mungkin ketika waktu puasa itu enaknya makan bakso, Del. Mungkin kalau yang bikin orang luar negeri, kemungkinan gambarnya burger, Del. Burger? Ah, Ibu mah jadi lapar nih. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya per kelompoknya masing-masing. Mohon semuanya
ikut menyumbangkan idenya masing-masing. Ayo langsung. Ayo. Shh, Del. Ini isi yang pertama. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nanti Ibu pilih yang mau presentasi. Sekarang Ibu minta kelompoknya Altair. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari perputaran teks, perputaran bumi dan akibatnya. Dan perkenalkan, saya Arya, dan ini pertama ada bumi berputar 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali perputaran. Garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis nol, Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karena itu, kota tersebut ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Arya, boleh duduk kembali. Selanjutnya, kelompoknya Radit boleh mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan Radit dan Nazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Radit dan teman saya. Kami akan mempresentasikan tentang informasi penting dari teks dan membuat kesimpulan informasi penting tersebut di kotak tersebut. Jadi kesimpulan dari informasi pentingnya, yang pertama, bumi berputar membentuk sudut 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut juga garis lintang dan garis bujur. Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, boleh duduk kembali. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3, Ibu minta Fadel dan Zelda untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ki, harusnya kamu, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Fadel dan ini teman saya. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Bumi berputar membentuk sudut 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit di garis O, Greenwich. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengerjakan kuis ya, evaluasi dari pembelajaran. Mohon semuanya disiapkan handphonenya untuk mengerjakan soal di kuisis. Ya, silakan boleh langsung masuk kuisis untuk mengerjakan soalnya.
mengerjakan soal evaluasi melalui kuisis. Ya, tadi yang peringkat pertama ada Faid. Ya, selamat Faid. Semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa lebih teliti ya dan lebih hati-hati dalam mengerjakan soal evaluasi. Oke, ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya, hari ini belajar apa saja ya? Ada yang tahu? Rotasi bumi. Rotasi bumi, betul. Ada lagi? Revolusi bumi, ada lagi? Apa lagi? Perbedaan waktu PIB. Perbedaan waktu di wilayah tertentu. Ada lagi? Yang terakhir apa? Apa tadi? Menentukan apa? menentukan kesimpulan dan gagasan penting teks non fiksi. Betul. Jadi menentukan kesimpulan dan informasi penting pada teks non fiksi. Oke, good job. Semuanya sudah mengerti, sudah melakukan yang terbaik dalam pembelajaran kali ini. Ya, gimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Sangat senang. Kalau senang, coba sekarang berikan 2 jempolnya dan sambil tersenyum. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Faid untuk memimpin doa sesudah belajar. Silakan Faid maju ke depan. Istidadan, julusan, munazaman, doaan, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faid, boleh duduk kembali. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan penuh semangat. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dan sampai jumpa.